prinsip dasar yang bisa kita bangun dalam membangun rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang utuh. Itu diantaranya, ini juga masih termasuk permasalahan ijtimaiyah, permasalahan kemasyarakatan atau permasalahan sosial. Diantaranya adalah menjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pasangan. Adanya komunikasi yang baik dari kedua belah pasangan, sehingga sebaiknya pasangan suami istri itu memiliki waktu khusus untuk ngobrol bersama, kata orang deep talk. Ya. Intimate. Ya. Kalau bahasa ibu-ibu itu intimate. Sama. Quality time, ya. Deep talk antara suami istri. Kadang-kadang suami istri itu ngobrolnya ngobrol tapi tidak deep, tidak dalam obrolannya. Jadi obrolannya hanya sekedar sapaan, apa kegiatan hari ini. Sementara kita pasangan suami istri, kalau kita mau menyadari bersama, sebenarnya kita itu setiap hari sedang membangun cinta kita, sedang membangun, menyirami pohon cinta kita setiap hari. Sebenarnya setiap hari. Dan kalau tidak diperhatikan ini bakal runtuh. Jadi ada waktu deep talk yang berkualitas setiap hari. Dan permasalahan seperti ini, ngobrolnya itu jauhkan membahas permasalahan. Jauhkan. Ngobrol memang pure ngobrol suami istri. Tidak sedang membahas satu permasalahan yang ingin dicari sama-sama solusinya. Itu di waktu yang lain. Tapi di satu hari itu punya waktu seperti itu ngobrolnya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang juga tadi meremehkan sesuatu yang mubah. Kita serius memperhatikan hal ini, sehingga rasa percaya antara suami istri itu tetap ada. Kadang-kadang misalnya suami pandangannya terlalu liar, ya, sulit untuk menundukkan pandangan. Kemudian terlalu sering berdusta. Dusta dalam rumah tangga itu boleh untuk tujuan maslahat. Tapi kalau sesuatu yang mubah digunakan secara berlebihan, itu merusak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang realita suami istri itu punya obsesi, punya cita-cita, punya keinginan yang berbeda. Suami misalnya senang belajar agama, atau istri misalnya hobi masak. Nah, hobi seperti ini selama tidak dilarang oleh syariat, hendaknya pasangan suami istri memberikan support. Artinya poin ketiga, adanya pasangan yang support, pasangan yang saling mendukung. Namanya ini kehidupan rumah tangga. Nah, ini kurang lebih singkatnya seperti ini. Ya, jadi ada obrolan yang berkualitas dan kita bukan membahas tentang solusi dari satu permasalahan. Kemudian tadi menghilangkan unsur-unsur yang bisa menghilangkan saling percaya tadi, berlebihan dalam yang mubah atau menerabas yang haram, banyak ngobrol dengan lawan jenis, tidak menundukkan pandangan, sering berbohong. Kemudian yang ketiga, saling mendukung. Kurang lebih seperti itu. Baik ya. Ini menarik Ustadz ya. Jadi memang kalau tadi Ustadz bilang bahwasannya kita ada waktu khusus deep talk ya, yang obrolan secara mendalam. Karena memang fenomenanya adalah kita juga kena fitnah media sosial ini Ustadz. Terutama kadang-kadang kita secara fisik, secara zahir yang terlihat, kita memang kadang-kadang menundukkan pandangan. Tapi tanpa sadar, karena handphone di dalam genggaman, ini juga menjadi sumber fitnah, Ustaz. Seperti itu. Dan seringkali juga kita temui kadang-kadang waktu deep talk kita berbicara yang harusnya memang tadi intimate, karena memang kebiasaan kita ada notifikasi, ada WA dan sebagainya, itu jadi terdistrak atau terganggu, Ustaz. Nah, ini juga mungkin bisa dijadikan nasihat, Ustaz. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena ini juga menjadi salah satu sumber tadi, sumber
awalnya ke tidak harmonisan yang tadinya adalah abai terhadap hal-hal yang mubah. Ini dulu yang kita akan minta nasihat Ustadz untuk menanggapi dari fitnahnya media sosial. Ya, tentang kebiasaan kita menggunakan HP. Jadi yang pertama di antara solusinya kita diberi waktu. Kita berikan waktu khusus untuk buka HP dan waktu khusus yang sama sekali tidak menyentuh HP. Misalnya dari habis subuh sampai jam 9 pagi itu sama sekali tidak membuka notifikasi dalam bentuk apapun. Baik Instagram, WA, iya, dan lain-lain. Baik, berarti salah satunya adalah menentukan waktu yang tepat, Mas ya. Yang masing-masing punya waktu mungkin ya saya. Kalau kami terus terang karena pedagang dan pedagangnya online, pagi-pagi itu kita biasanya cari cuan ya. Yang benar nggak? Yang para mungkin habis isak mungkin. Nah, kalau habis isak kita bisa spare Ustaz, habis banyak kajian. Sebenarnya kalau toko online kan ada waktu. Misalkan dikasih waktu di toko online-nya. Iya, yang ini misalnya mulai dari jam 8 sampai jam berapa itu ada pelayanan biasanya kan? Betul. 34 jam. Tapi kalau pagi-pagi itu kita biasanya menabur umpan dulu, Ustaz. Ya mulai dari jam 9 mungkin. Iya, betul ya. Pokoknya kalau pagi itu kesepakatan lah ya. Untuk waktu mungkin bisa ada waktu idealnya, Ustaz ya. Ini moderatornya yang ngatur malah. Baik, terus lanjut Ustaz. Tadi ngatur waktu, kemudian tadi ada pembicaraan. Kadang kan kenapa pasangan itu lebih memilih melihat sosial media? Karena tidak terjadi interaksi antara suami istri, atau memang belum disepakati waktu tertentu yang nanti akan ngobrol. Sehingga waktu-waktu yang lain itu untuk ngurus rumah tangga, untuk ngurus anak, kemudian sisanya tidak ada obrolan yang menarik antara suami dan istri, sudah buka sosial media. Nah, makanya disepakati tadi boleh. Ini memang agak kaku. Memang ini manajemen rumah tangga modern. Masya Allah. Kontemporer saya. Menyesuaikan kondisi dengan sosial media tadi. Kita tidak bisa. Kalau orang dulu mungkin melihat, kok kaku sekali keluarga mau jam ngobrol seperti ini. Zaman bapak-bapak kita mungkin tidak terbayang. Ada suami istri itu menetapkan jam tertentu ngobrol, tidak terbayang. Mereka bebas saja ngobrol. Kalau sudah malam, kumpul di satu titik ruang keluarga tertentu ngobrol. Nah, masyarakat modern tidak bisa ternyata seperti itu. Sehingga ada manajemen yang mengkhususkan kondisi masyarakat modern. Di antara kita ngatur seperti itu. Baik ya. Ini ilmu lagi ya. Jadi sudah mulai mungkin yang selama ini hal-hal yang mungkin dianggap tadi misalnya kaku, kemudian terlalu berlebihan dan lain sebagainya, ternyata memang harus benar karena ini juga bentuk kedisiplinan kita Ustaz ya, untuk memperhatikan kualitas keluarga kita. Nah, sekarang kita masuk Ustaz ke fikihnya. Fikih cerai dan rujuk. Kalau tadi kan kita sudah menanggapi fenomena ya, Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah supaya dihindari hal-hal tersebut. Tapi kalau misalnya secara fikihnya, hikmahnya itu kenapa Ustaz? Kok harus diatur secara fikih ya? Hikmahnya dulu, apa yang bisa ditarik dari hikmah perceraian tersebut? Ya, tentang hikmah dari adanya fikih perceraian. Jadi dalam Islam kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala edukasi waktu-waktu tertentu yang di waktu-waktu tersebut nanti kita akan bahas setelah ini insyaallah, kita boleh menceraikan istri kita. Jadi kata-kata cerai itu tidak boleh diucapkan sesuai selera suami. Kapan suami marah, suami tidak bisa menganggap istrinya sudah keterlaluan, pada saat itu juga dia mengatakan cerai. Maka dalam Islam ada aturan-aturan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Ceraikan mereka istri-istri kalian itu pada waktu-waktunya, pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga dengan aturan-aturan seperti ini diharapkan justru hubungan suami istri itu bisa kembali utuh.
Setelah mikir, oh ini waktu yang tepat atau tidak untuk mencerai, ini waktu yang boleh atau tidak untuk mencerai. Karena tadi saya katakan bahwa hukum cerai itu ada 5, diantaranya haram. Ada titik di mana kita tatkala mengucapkan cerai dosa. Tadi tatkala kita menceraikan, tidak menceraikan malah berdosa tadi. Tatkala istri pasangan kita zina dan dia tidak bertobat, kita tidak ceraikan, kita dosa. Nah ini tatkala kita mengucapkan cerai, kita dosa. Sehingga orang mengalami proses berpikir. Tatkala dia punya proses berpikir, emosinya kan mulai tertata. Nah di saat itulah bisa jadi dia berpikir normal, kemudian urung menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai. Sehingga dengan dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala aturan-aturan seperti ini dan dibatasi cuma 3, orang itu berpikir untuk menceraikan istrinya, oh ini kalau sudah obral cerai, hancur ya, tidak bisa balik sama sekali rumah tangga. Nah, kira-kira itu hikmahnya, supaya untuk meminimalisir angka perceraian dan seorang suami tidak bermain-main dengan kalimat cerai. Tidak mudah mengatakan cerai, tidak mudah seperti itu. Itu kira-kira hikmahnya. Baik ya, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi tamparan lagi buat kita para tologul ini, tentunya juga harus berhati-hati ya. Nah kalau tadi itu kan tentang hikmahnya Ustaz, tentang perceraiannya. Kemudian Islam juga mengatur ada cerai, ada rujuk. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, karena mungkin yang di sini ya ada permasalahan-permasalahan sepertinya yang kita akan mungkin bisa memberikan nasihat-nasihat yang berfaedah untuk para pengunjung Pasar Musik Festival. Apa dulu Ustaz? Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu memiliki 2 waktu kembali. Talak itu memiliki 2 waktu kembali. Tatkala seseorang menceraikan istrinya, maka dia punya kesempatan 2 kali untuk kembali rujuk. 2 kali. 2 kali. Jadi jatuhnya cerai itu 3 kali. Kita boleh ngomong cerai dengan istri kita 3 kali. Dan cerai ini banyak macam-macam kalau kita klasifikasikan. Di antara bentuk cerai itu kalau ditinjau dari sisi lafaz, maka ada 2 model bentuk perceraian, 2 ungkapan bentuk perceraian. Yang pertama namanya lafaz yang zahir, lafaz yang terang-terangan, yang seorang di tempat tersebut sepakat lafaz tersebut adalah cerai. Tatkala seseorang suami mengucapkan kamu saya ceraikan, ini sepakat masyarakat di tempat kita, itu artinya cerai. Tidak ada perselisihan. Nah kalau lafaz yang jelas seperti ini, maka tidak ditanya niat. Pak tadi ngomong saya ceraikan istri, itu niatnya cerai apa tidak? Tidak bisa ditanya niat. Dan dia tidak bisa beralasan, dia mengatakan saya tidak berniat menceraikan istri saya, tidak bisa. Kalau lafaznya sorry, lafaznya jelas terang-terangan, nggak bisa. Ya. Yang kedua, lafaznya kinayah namanya, pakai kiasan. Misalnya kembalilah ke rumah orang tuamu, kita tidak bisa tinggal satu atap lagi, rumah ini akan terbelah kalau kita bersama. Dan ungkapan kiasan-kiasan yang multi tafsir, yang masih ada kemungkinan makna yang lain. Pulanglah ke rumah orang tuamu, kemungkinannya apa? Kemungkinannya nyuruh balik. Nyuruh balik lah. Ucapan-ucapan yang seperti ini, yang lafadznya kinayah, ditanya baru, tadi niatnya cerai apa bukan? Baru ditanya. Ada lagi cerai ditinjau dari
dia memiliki alasan atau tidak alasan, kaitan dengan permasalahan lainnya atau tidak. Kalau seorang suami menceraikan istrinya, langsung saja to the point, tidak ada embel-embel kalau seperti ini kamu saya cerai. Tidak ada seperti langsung saja, itu sah cerai. Tapi misalnya suaminya mengatakan, kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu saya cerai. Ya. Maka terjadilah, kalau seandainya istrinya keluar, maka cerai. Atau dia mengatakan tentang kaitannya dengan permasalahan yang lalu. Cukup kalau dia berani-berani masuk ke rumah ini, tadi dia masuk ke rumah ini, cerai kau. Nanti lihat tadi masuk atau tidak. Kalau ternyata masuk ke rumah orang itu yang tidak diinginkan oleh suaminya, maka cerai. Tapi kalau tidak masuk, ya tidak jadi. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Kemudian ditinjau dari didengar atau tidak oleh istri. Jadi cerai itu kalimat timbangannya suami, bapak dan ibu-ibu. Jadi suami hati-hati sekali dengan kalimat ini. Hati-hati sekali. Kalau si suami mengatakan di depan kaca, di luar kota, ya, di depan kaca, di luar kota, dalam hotel sendirian, dia ngomong depan kaca, istri saya cerai. Cerai belum ini? Istrinya belum dengar. Cerai. Karena patokannya itu adalah keluar kata-kata itu dari suami, bukan terdengar oleh istri. Ya. Demikian juga dengan tulisan. Hati-hati tulisan. Ngirim WA ke istri, bu cerai itu kok. Nah, ngirim chat itu belum diri oleh istrinya, belum diri, belum centang biru, kita hapus, berubah pikiran, ayo, tidak jadi ini mundur dulu, hapus, cerai dah itu, cerai kalau niatnya cerai. Sehingga para suami patokannya adalah ucapan suami, bukan didengar oleh istri atau tidak. Nah, ungkapan cerai seperti ini itu misalnya seseorang mengatakan saya ceraikan kamu, ini talak 1. Ya. Besoknya lagi kejadian masalah ribut-ribut lagi, ngomong lagi saya ceraikan kamu, ini talak 2. Dah rujuk lagi, ngomong lagi ribut-ribut, cerai lagi, saya ceraikan kamu, ini talak 3. Jadi ucapan ini bapak-bapak cuman boleh 3 kali keluar dari lisan, cuman boleh 2 kali kalau mau masih rujuk balik. Kalau sudah 3 kali diucapkan, maka si istri harus nikah dulu dengan orang lain dengan sukarela, dengan benar-benar sama-sama cinta. Sama-sama cinta, kemudian dari pasangan yang saling mencinta ini terjadi perceraian, baru boleh bapak ngomong, "Ku tunggu jandamu dan ya, nikah lagi," baru boleh. Kalau pernikahan sandiwara namanya nikah muhallil, ini haram.